Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada siang yang berbahagia ini ibu-ibu semuanya bisa semangat hadir walaupun keadaan cuaca saat ini sangat terik, tetapi karena hati dan iman yang kuat, maka kita semua ikhlas melangkahkan kaki kita untuk menuju majelis taklim ini. Kedua kali salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami di sini menyampaikan sedikit yaitu tentang 5 cara membersihkan hati menurut ajaran agama Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati yang bersih akan membawa kita kepada ketenangan dalam menjalani kehidupan. Jika kita bisa menjaga kebersihan hatinya, maka akan terhindarlah dari segala penyakit hati, seperti mungkin iri, dengki, khianat, fitnah, dan lain sebagainya. Karena kalau sudah sakit hati, maka semuanya itu tidak ada yang benar, karena hati sudah sakit dan juga sudah dikenakan penyakit. Jadi untuk menghindari penyakit hati tersebut tentu banyak hal yang harus kita jalani ataupun kita lakukan. Hati yang bersih akan menuntun kita kepada kebenaran. Selain itu juga hati yang bersih juga membawa ketentraman dan kebahagiaan. Kalau hati sudah bersih, maka semua perbuatan apapun yang diadakan orang, hati kita itu selalu menerima dengan baik. Tapi kalau hati kita tidak bersih ataupun kotor, maka semua orang itu akan salah di mata kita. Jadi ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah mungkin tidak termasuk golongan yang penyakit hati tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Jadi tidak ada yang bisa kita ingat selain Allah untuk menenteramkan hati kita. Jadi untuk mengingat Allah tersebut tentu ada perbuatan atau yang harus kita lakukan. Ya, yang jelasnya kalau kita tidak sholat ibu-ibu tentu kita galau. Kenapa? Karena kita tidak mengingatnya. Mengingat Allah itu tidak harus kita menyebut setiap saat, tetapi tiba waktu sholat mungkin kita lakukan perintahnya. Tiba masa puasa kita lakukan puasanya. Jadi itu sudah salah satu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah seharusnya kita umat muslim ini menjaga kebersihan hati untuk mencapai kehidupan yang tentram. Ada 5 yang membuat hati kita ataupun bisa menenteramkan hati. Yang pertama yaitu menyadari kesalahan. Mungkin kita dalam perbuatan sehari-hari ini ada berbuat salah ibu-ibu, tetapi kita tidak menyadari. Berarti hati kita itu belum bersih. Kalau orang sudah menyadari kesalahannya, maka dia termasuklah orang yang beriman dan hatinya bersih. Jadi kita jangan seenaknya aja Bu menyalahkan orang. Sedangkan kita berbuat salah tetapi tidak nampak. Itu kalau kita hatinya bersih, seharusnya itu tidak kita lakukan. Hal ini bertujuan agar kita umat Islam senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi kalau kita mau membersihkan hati, maka kita lakukanlah perintah Allah dan kita jauhkanlah larangannya. Seperti mungkin dengki tadi, iri tadi, khianat, fitnah dan sebagainya. Jadi kalau kita jauhi larangannya, maka hati itu akan selalu bersih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita harus menyesali kesalahan kita.
Karena menyesal itu termasuk bertobat. Kalau sudah menyesal berarti kita sudah termasuk di mata Allah bertobat. Jadi jangan pernah kita tak menyesal, ada berbuat kesalahan tapi tak pernah menyesal, berarti kita keras hati namanya. Jadi hati itu berarti tidak akan bersih selamanya kalau kita tidak menjauhi menyesali perbuatan kita yang salah tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang disebutnya yaitu menyesal itu adalah tobat. Jadi hadis itu mengatakan kalau ada orang membuat kesalahan, setelah itu dia menyesal, berarti dia sudah bertobat. Tidak harus kita menyimpuh, bersujud, bertobat itu ibu-ibu. Dengan menyesali perbuatan yang salah saja sudah termasuk kategori bertobat. Yang ketiga yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun setelah kita menyadari kesalahan dan menyesalinya, maka kita harus memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Jadi ampunan itu tidak pula kita harus memohon seperti bersalah kepada tetangga, memohon maaf terus harus berjabat tangan, bersujud kepadanya. Tidak seperti itu Allah yang minta, tetapi hanya membaca istighfar diperbanyak. Karena istighfar itu sudah termasuk memohon ampun kepadanya. Dalam keseharian itu banyak mungkin kita yang hilap dalam perbuatan, maka kita bacalah istighfar tersebut. Istighfar itu ada 3, yang pendeknya Astaghfirullahalazim. Yang keduanya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiganya yaitu Sayyidul Istighfar. Kalau Sayyidul Istighfar itu agak panjang ibu-ibu kalimatnya. Allahumma anta rabbi. Panjang pokoknya Bu. Nanti kalau kita mengamalkan itu mungkin sesudah sholat bisa kita amalkan. Tapi kalau untuk bacaan setelah menyesali perbuatan itu mungkin kepanjangan. Karena dalam penyesalan itu hatinya ada kekesalan. Jadi ibu-ibu semua kalau ada mungkin merasa kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan di rumah ataupun sama tetangga, ya cepatlah kita mengucapkan istighfar. Karena istighfar itu adalah termasuk juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu berjanji tidak mengulanginya. Perbuatan buruk harus keluar dari hati nurani, tidak hanya di mulut tapi juga dari dalam hati. Jadi tidak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan kesalahan tersebut. Yang berjanji itu siapa ibu? Kita dengan diri kita. Karena memperbaiki hati sendiri itu tidak orang lain, tetapi kita harus kontrospeksi diri. Sebenarnya kita merasa salah, jangan kita saja yang benar. Kita harus merasakan diri kita itu punya kesalahan. Walaupun kita rasanya benar awalnya, tetapi setelah kita pahami tentang apa yang kita bicarakan ataupun yang kita ucapkan, ternyata kita juga berbuat salah. Jadi untuk itu kita harus memohon dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu menutupi kesalahan masa lalu dengan memperbanyak amal soleh. Mungkin saat ini kita tahunya kesalahan 2 hari yang lalu. Tidak tahu kita bertahun-tahun yang lalu banyak kesalahan kita kepada orang, kepada Allah. Jadi untuk itu kita menebusnya hanya dengan membersihkannya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Contohnya saat ini kita sedang beribadah nih ibu-ibu. Karena kita sudah melakukan silaturahmi yang pertama. Yang kedua kita telah melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan tahlil. Nanti ditutup dengan doa. Kalau suatu amalan itu kalau udah doa berarti kita sudah meminta kepada Allah. Setelah kita laksanakan tadinya ibadah-ibadahnya, terus kita tutup dengan doanya. Penutup itu kita meminta, mungkin ada hajat dari ahli bait ataupun kita semua minta kesehatan. Itulah kita harus memperbanyak amal soleh sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi kita ini hendaknya termasuklah orang-orang yang ingat yang membuat kesalahan selama ini. Mungkin kita tidak sadar ibu-ibu, rupanya waktu remajanya kita nakal. Pada saat ini kita ingat ya kita
Perbanyaklah amalan kepada Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu tersebut. Itu saja mungkin ibu-ibu, karena waktu juga sudah saatnya kita untuk melanjutkan yang lain. Kami mungkin banyak hilaf dan salah, mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita pada jemaah ini tidak termasuklah golongan orang yang kotor hatinya. Hendaknya kita juga sama-sama membersihkan hati kita untuk ke depan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.